langkah Jokowi plus Gibran yang lompat pagar maju lewat partai lain udah bikin kecewa banyak pihak. Ditambah lagi Bobby juga ikut-ikutan cari jalan sendiri di luar partai. Tapi kenapa tiba-tiba bisa diubah oleh MK yang kebetulan saat itu ketua MK dijabat oleh sang paman? Wajar dong kalau publik jadi bertanya-tanya, ini demi siapa sih sebenarnya? Buat rakyat atau buat kepentingan keluarganya? Keluarga kompak dipecat dari partai. Sakitnya sih nggak seberapa, tapi malunya itu syai. Kalau kita ngomongin PDI Perjuangan, semua orang pasti tahu kalau PDI Perjuangan itu emang partai yang solid banget soal ideologi, prinsip, dan loyalitas. Tapi apa jadinya kalau ada kader yang putar balik? Bahkan bisa dibilang jadi pengkhianat. Ya mau gak mau Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri harus bertindak. Alhasil Jokowi, Gibran, dan Bobby resmi dipecat dari partai yang membesarkan mereka sekeluarga. Sakit? Ya pasti. Tapi buat PDI Perjuangan ini harga yang harus dibayar demi menjaga nama baik dan solidaritas. Jujur ya, gue ngelihatnya ini tuh bukan soal benci atau dendam, tapi soal prinsip. PDI Perjuangan itu udah punya garis politik yang jelas sejak awal. Tapi langkah Jokowi plus Gibran yang lompat pagar maju lewat partai lain udah bikin kecewa banyak pihak. Ditambah lagi Bobby juga ikut-ikutan cari jalan sendiri di luar partai. Pencalonan Gibran yang jadi cawapres yang menabrak aturan Mahkamah Konstitusi itu dianggap bisa membuat nama partai itu keseret. Jelas-jelas aturan batas umur cawapres udah ada. Tapi kenapa tiba-tiba bisa diubah oleh MK yang kebetulan saat itu ketua MK dijabat oleh sang paman? Wajar dong kalau publik jadi bertanya-tanya, ini demi siapa sih sebenarnya? Buat rakyat atau buat kepentingan keluarganya? Udah gitu demokrasi kita jadi kelihatan gak sehat. Bikin semua orang jadi gimana gitu. Ya maklum aja, itu kan contoh nyata soal keberadaan orang dalam lebih ampuh dibanding orang jujur, cerdas, dan berkualitas. Mungkin bagi PDI Perjuangan ini tuh udah nggak bisa dibiarin lagi. Kalau nggak tegas, ya bisa kehilangan identitasnya. Yang namanya partai politik itu harus satu suara dan satu langkah. Kalau ada kader yang milih kepentingan pribadi daripada solidaritas partai, ya udah nggak ada lagi tempat buat orang-orang kayak begitu. Nah beda lagi sama Pramono Anung alias Mas Pram. Beliau ini kader sejati, loyal dan nggak pernah aneh-aneh. Beliau bahkan disebut-sebut nggak punya musuh. Sosok politisi yang cerdas dan strategis. Sewaktu Jokowi dan keluarganya jadi pusat perhatian karena bikin gaduh satu Indonesia, Mas Pram malah tetap stay di garis perjuangan partai. Loyalitasnya terbukti ketika beliau maju sama Rano Karno alias Sidul buat Jakarta menyala. Nah kalau Mas Pram itu strategis, Bang Dul beda lagi. Beliau itu sosok yang dekat banget sama rakyat, rendah hati, tulus, dan paham banget sama nasib wong cilik. Makanya kemenangan Mas Pram dan Bang Dul dalam Pilgub Jakarta bisa dibilang kepercayaan rakyat yang masih ada untuk kader-kader yang solid, loyal, dan idealis. Ya seenggaknya Jakarta masih punya harapan. Pada akhirnya Jakarta punya pemimpin ideal yang nggak punya rekam jejak buruk selama ini. Keduanya mengerti apa yang dibutuhkan warga. Gaya kepemimpinannya Bang Rano yang santai dan sederhana dipadu sama Mas Pram yang tegas dan strategis jadi duet yang pas banget. Sementara itu banyak orang yang nanya, terus abis dipecat dari PDIP, Jokowi, Gibran, dan Bobby mereka kemana ya? Ya mana saya tahu, kok tanya saya? Ke pohon yang udah ditebang kali. Gini ya teman-teman,
Kalau kita bicara tentang politik, nggak selamanya politik itu identik sama urusan jabatan. Tapi politik itu juga bicara soal loyalitas dan komitmen. Kalau ada kader yang melenceng dari garis partai, gimana mereka bisa dipercaya untuk membawa aspirasi para konstituen partai? Karena gimana pun juga, partai itu rumah aspirasi rakyat. Kendaraan buat anggota dewan sebagai wakil dari rakyat. Lah, terus apa yang bisa diharapkan dari orang yang sama tempat dia dibesarkan aja udah berkhianat? Pasti nggak bisa diharapin apa-apa. Wong mereka mentingin urusan keluarga sendiri kok. Jadi ketika pencalonan Gibran yang lolos karena nabrak aturan MK, bikin nama PDIP jadi jelek. Secara otomatis PDIP harus bersikap dan mengutamakan prinsip demokrasi sebagai cita-cita reformasi dulu. Makanya mereka harus mengumumkan pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi ke publik secara terbuka. Supaya orang tahu kalau ini adalah contoh orang yang lebih milih kepentingan keluarga ketimbang nasib ratusan juta rakyat Indonesia. Buat kalian semua, khususnya buat para kader partai dimanapun berada, ini tuh udah jadi pelajaran penting buat semuanya. Bahwa politik itu bukan cuma tempat cari jabatan, tapi juga tempat kalian berjuang buat rakyat dengan berpegangan sama prinsip partai. Ketika kita menunjukkan loyalitas dan dedikasi untuk rakyat, percaya deh, pasti kalian akan selalu dapat tempat yang berharga. Contoh yang udah jelas kan kayak Mas Pram dan Bang Dul. Mereka adalah bukti kalau loyalitas dan kerja nyata itu bisa membawa mereka ada di titik sekarang. Mas Pram dan Bang Dul hadir sebagai simbol harapan dan kemajuan warga Jakarta. Mas Pram sebagai seorang tokoh kolaboratif dan disegani banyak tokoh nasional, sedangkan Bang Dul sebagai sosok yang tahu betul nasib rakyat kecil selama ini. Udah jelas banget keduanya punya keunggulan di bidangnya masing-masing. Sebenarnya agak kasihan sih sama Kang Emil, mobil curhatnya jadi batal keliling Jakarta. Ditambah harus mikir strategi baru abis kalah di Pilgub mau ngapain ya. Beliau ini jadi bukti meski udah didukung oleh orang yang berkuasa, maupun bikin konten lucu-lucuan aja nggak cukup buat ngeyakinin warga ibu kota nyoblos dia. Soalnya Jakarta itu butuh pemimpin beneran, bukan selebgram dadakan. Ya udahlah ya Kang, mungkin kali ini waktunya istirahat dulu sambil cari inspirasi dari seniman asli kayak Bang Dul yang nggak cuma acting, tapi terbukti juga punya aksi nyata. Kalah terhormat itu biasa, asal jangan baper ya Kang. Ya udahlah ya, dah dulu.